Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Rise and Talk. Dan kali ini aku mau ngomongin dengan dinaikannya PPN kita jadi 11% per 1 April lalu. Ya, apa kabar semuanya? Dengan kenaikan itu, apa sih yang ada dalam pikiran kamu dan saya? Oke, aku mau buka eh, cerita ini dengan satu kejadian. Jadi baru beberapa hari yang lalu aku baru aja beli online sepatu dansa buat anakku yang kebetulan nggak tahu kenapa kok lebih lebih enak dipakai kalau gue beli online yang dari luar gitu. Waktu gue beli yang pertama itu PPN-nya gue berasa emang udah naik sih dari yang beberapa bulan sebelumnya, yaitu harga sekitar 200 ribuan sebenarnya itemnya itu dibanderol pajak sekitar 40 ribuan. Dan beruntung banget gue salah ngukur kaki anak gue atau gimana, itu sepatu kekecilan, Bo. Mau gak mau gue harus beli lagi kan. Iya, masa sih kalau anak dansa terus sepatunya udah kekecilan gue kasih sepatu olahraga? Udah gila kali ya. Dengan berat hati akhirnya gue order lagi. Gue order, datang sebulan kemudian pajaknya itu udah sekitar 70 ribuan. Artinya naik dari 40 ke 70 itu udah 30 ribu. Itu berasa banget karena barang yang gue beli itu sebenarnya nggak begitu mahal, cuma 200 ribuan. Terus gue nanya dong sama suami gue, suami, emang itu pajak ngeri banget ya sekarang ya? Kok dalam waktu sebulan itu udah naiknya cukup tinggi? Gue nggak kebayang kalau misalnya gue beli barang apa gitu. Ternyata suami gue bilang, lo nggak tahu kalau tanggal 1 April kemarin itu PPN udah naik 11%. Wow, gue melongo dong. Naik. Gue nggak tahu apakah kita sama, tapi kayaknya kita baru aja mulai bernafas lega, ya nggak sih? Kayaknya baru mulai mulai nata-nata hidup setelah 2 tahun pandemi, coba beresin ini itu, tiba-tiba naik pajak PPN 11%, meskipun diatur ini itulah segala macam. Ada yang nggak naik, ada yang nggak, tapi kan yang namanya naik itu secara psikologis tuh akan mempengaruhi semuanya, ya nggak sih, di Indonesia ini. So gue sempat browsing, terus Ibu Menteri kita bilang bahwa PPN kita sebenarnya cukup rendah dibanding dengan negara-negara G20, G20 misalnya. Amin, gue aminin aja deh. Itu artinya negara kita ini udah dianggap ekonominya sestabil negara-negara G20 lainnya, ya nggak sih? Terus sama majunya, sama stabilnya, dan lain-lainnya. Pokoknya gue aminin aja deh. Itu artinya kan gue anggap itu adalah bagian dari doa seorang menteri deh buat negeri ini. Lo ngerasa nggak sih teman-teman bahwa akhir-akhir ini cukup banyak orang yang breakdown secara psikis, mereka mengalami penurunan, banyak orang stres di sekeliling kita. Gue nggak tahu di sekeliling lo orang-orang yang macam-macam masalahnya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan rata-rata itu masalah ekonomi ya. Tapi waktu gue menyadari kalau sampai hari ini lu sama gue masih bisa nonton YouTube di antara segala beban yang sedang kita hadapi, bersyukur gak sih guys? Gue bilang gini bukan berarti
dalam posisi yang aman dan nyaman ya, nggak juga, sama aja. Gue juga struggling. Dan ya sama, kita punya masalah yang sama. Meskipun warnanya berbeda, masalah lo apa, masalah gue apa. Cuman yang gue mau bold di episode kali ini, di antara segala hal yang bikin lo semakin tertekan, segala hal yang membuat beban menjadi lebih banyak, ada 3 hal yang gue pengen share ini, dan gue pun secara pribadi gue juga fight di situ. Yang pertama, gue belajar stop untuk mikirin masalah. Serius, semakin lo mikirin masalah, why this, why that, kenapa sih mesti gini, kenapa Tuhan, apalagi lo tanya Tuhan, lo makin tambah pusing guys. Itu yang gue alami. Tapi gimana kalau misalkan diganti pertanyaan why, kenapa itu, dengan kata tujuan. Apa ya tujuannya ya? Kenapa gue diizinin ngalamin ini? Kenapa ya? Tuh bapak belum naikin gaji gue udah 10 tahun lebih di kantor ini. Kenapa ya? Itu kenapa ya? Apa ya tujuannya? Apa tujuannya? Kok gaji gue belum naik? Gue udah bertahun-tahun nih kerja di sini, 10 tahun lebih mengabdi misalkan. Kenapa ya gue belum dapat kerjaan? Tujuan Tuhan apa ya? Kata kenapa diganti dengan tujuan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue belajar adalah coba untuk tenang dulu. Karena waktu kita tenang, kita lagi memupuk kekuatan kita. Coba tenang, coba untuk lo sendiri. Gue gak tahu lo serempet apa setiap hari, tapi coba lo cari waktu. Pasti ada waktu dimana lo bisa create waktu untuk sendiri. Bener-bener lo bisa tenang, bisa tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan, dan lo mulai berdoa di situ. Lo mulai ngobrol sama Tuhan, dan gue percaya waktu terjadi doa yang intim, yang sunyi, yang sepi, yang only between you and with your God, with our God, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan yang ketiga, fokus sama apa yang ada di depan kita. Fokus sama apa yang bisa kita kerjakan hari ini, bukan apa yang masih jadi mimpi kita ke depan. Dari apa yang kita bisa kerjakan sekarang. Well, lo ibu rumah tangga, do it with your big heart gitu. Ya udah deh, gue dulu sibuk, gue dulu gaji gue tinggi, terus sekarang gue tiap pagi nyiapin makan anak, terus gue nyuci, gue ngantar anak les, gue ngurus ini itu gitu. Atau lo jualan roti, wah lo adon tepung itu dengan happy, maybe sambil nyanyi apalah, Garuda Pancasila apa gitu, whatever yang saat ini ada di depan lo. Karena penting untuk kita selalu punya pengharapan, seperti apapun parahnya, seolah-olah sedemikian parah situasi itu. Sepertinya klise sih guys, tapi it's true. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Saya Monica Sinaga, Rise and Talk. God bless you. Bye.